Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat wakaf semuanya? Kembali lagi di channel Wakaf TV yang insya Allah selalu akan memberikan konten edukatif dan informatif. Mudah-mudahan sahabat semuanya diberikan kesehatan, terutama di bulan Ramadan ini yang memang kita sedang berusaha maksimal untuk bisa menunaikan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Sahabat, di bulan Ramadan ini tentunya bagi penggemar sepak bola ya, itu kita tahu di bulan Ramadan ini ada beberapa liga yang memang sedang dijalankan, yaitu Champion, Inggris, dan lain-lain. Nah, kalian tahu nggak bahwa di dunia persepak bolaan itu ternyata ada pemain-pemainnya itu yang memang mereka itu mu'alaf. Dan ketika mereka sudah bersyahadat, tetapi masih tetap bermain bola, ketika di liga seperti ini nih di bulan Ramadan jatuhnya, mereka itu tetap menjalankan puasanya loh. Luar biasa ya orang-orang ini. Jadi ini bukan orang-orang yang memang dia itu setelah syahadat kemudian dia meninggalkan yang namanya puasa. Ya, setelah syahadat dia konsisten dengan Islamnya. Jadi sahabat, berikut ini adalah 7 kisah pesepak bola top dunia yang mu'alaf, kemudian dia tetap menjalani ibadah puasa Ramadannya, yang akan kita ulas dalam video kali ini. Karena keputusan seseorang untuk berpindah keyakinan bukan sebuah hal yang mudah untuk dilakukan. Namun para pesepak bola ini berpendirian teguh untuk menjadi seorang muslim. Lantas, seperti apa kisah mereka yang merupakan mu'alaf menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan? Eskalasi akan kita mulai dari nomor 7, yaitu Eric Abidal. Bek asal Prancis ini memutuskan menjadi mu'alaf pada tahun 2007 setelah mempersunting wanita asal Aljazair yang bernama Hayat Kebir. Di tahun itu juga Eric Abidal diboyong ke klub raksasa Eropa, yaitu Barcelona. Jadi siapa yang tidak kenal Eric Abidal ya? Karena sepak terjangnya di dunia persepak bolaan itu sudah masuk ke dalam klub yang bernama Barcelona. Karena Barcelona ini adalah klub top yang ada di Liga Spanyol. Luar biasa. Selama memperkuat tim Barcelona, Eric Abidal ini berhasil memenangkan 15 trofi. Abidal yang bermain bersama tim Barcelona sebanyak 193 pertandingan, tercatat mengemas 2 gol dan 10 assist. Di posisi ke-6 ada Paul Pogba. Gelandang asal Prancis ini sekarang bermain untuk klub Juventus di Italia. Paul Pogba adalah seorang mu'alaf. Namun, Paul Pogba juga diketahui taat dalam beribadah. Wow, luar biasa. Salah satu momennya adalah pada saat Paul Pogba itu menjalani ibadah umroh di Mekah. Mungkin teman-teman tahu ya video vlognya beliau atau Paul Pogba ini ketika berada di Mekah, di depan Ka'bah. Dia membuat video dan dirilis di akun pribadinya, kemudian kita sama-sama bisa melihat. Mungkin harusnya penggemar sepak bola ini tahu ya, apalagi di Indonesia ya, yang banyak muslimnya. Paul Pogba ke Tanah Suci pada tahun 2019, bertepatan dengan bulan Ramadan. Pogba telah mewakili negaranya dalam semua tingkatan umur tim nasional, luar biasa. Bersama tim nasional U16, dia menjadi kapten bagi negaranya dalam kemenangan di Piala Aegea dan Tournoi du Val de Marne. Dan pada level tim nasional Under 17 atau U17, ia bermain pada kejuaraan sepak bola U17 Eropa UEFA 2010. Dia melakukan debut untuk timnas senior Prancis pada 22 Maret 2013 dalam kemenangan 3-1 melawan Georgia. Dia kemudian tampil dengan baik di Piala Dunia FIFA 2014 dan memenangkan penghargaan pemain muda terbaik. Dia kemudian mewakili negaranya pada Piala Eropa 2016 yang bertindak sebagai tuan rumah penyelenggara dan menjadi juara kedua sebelum memenangkan Piala Dunia FIFA 2018 setelah mencetak gol dalam pertandingan final. Selanjutnya yang kelima ada Thomas Partey. Gelandang Arsenal berpaspor Ghana ini diketahui baru memeluk agama Islam pada bulan Maret 2022 silam. Kisahnya menjadi seorang mu'alaf pun cukup menarik. Ia menjadi seorang muslim karena ingin menikahi sang kekasih. Singkat cerita, Thomas Partey pun sudah menjalankan ibadah puasa sejak tahun lalu. Namun demikian, ia tak banyak mengumbar soal keyakinan memeluk agama Islam di media sosialnya.
Partey memulai karir profesionalnya di klub Spanyol, yaitu Atletico Madrid pada tahun 2013. Dipinjamkan ke Mallorca dan Almeria dan kembali ke Atletico pada tahun 2015, di mana ia memenangkan Liga Eropa UEFA dan Piala Super UEFA pada tahun 2018. Pada tahun 2020, dia bergabung dengan Arsenal. Dengan nilai transfer 45 juta pound sterling atau 50 juta euro. Thomas Partey ini pada saat itu menjadi pemain Ghana termahal sepanjang sejarah. Seorang pemain internasional Ghana, Partey mewakili negaranya di 3 Piala Afrika, yaitu pada tahun 2017, 2019, dan 2021, dan Piala Dunia FIFA 2022. Dia masuk dalam CAF Team of the Year pada 2018 dan memenangkan Ghana Player of the Year pada tahun 2018 dan 2019. Selanjutnya yang keempat ada Nicolas Anelka. Anelka memulai karir bersama Paris Saint-Germain hingga menembus skuad utama klub tersebut. Semusim kemudian ia bergabung dengan Arsenal. Anelka bermain reguler bersama skuad utama Arsenal dan meraih gelar PFA, Young Player of the Year Award atau pemain muda terbaik PFA di musim keduanya. Pada tahun 1999, ia bergabung dengan Real Madrid dengan nilai transfer 22,3 juta pound sterling. Sebuah rekor nilai transfer pada saat itu. Namun ia tampil tidak cukup baik sehingga hanya bertahan 1 musim untuk kemudian kembali bergabung dengan Paris Saint-Germain dengan nilai transfer 20 juta pound sterling. Pada bulan Januari 2002, Anelka dipinjamkan ke Liverpool. Pada akhir musim 2001 sampai 2002, ia bergabung dengan tim Inggris Manchester City dengan nilai transfer 13 juta pound sterling. Setelah 2,5 musim bersama klub kota Manchester tersebut, Anelka hijrah ke Turki pada bulan Januari 2005. Bergabung dengan tim Fenerbahce dengan nilai transfer 7 juta pound sterling. Pada awal musim 2006 sampai 2007, ia bergabung dengan Bolton Wanderers dengan nilai transfer 8 juta pound sterling. Anelka kemudian bergabung dengan Chelsea dengan nilai transfer 15 juta pound sterling pada bulan Januari 2008. Jika semua nilai transfer Anelka sejak tahun 97 hingga tahun 2008 itu dijumlahkan, akan mendekati nilai 86 juta pound sterling. Mulai bulan Januari 2012, Anelka akan bermain untuk Shanghai Shenhua setelah Chelsea dan Shenhua mengumumkan kesepakatan transfer Anelka pada 12 Desember 2011. Kemudian pria berdarah Prancis ini sudah menjadi seorang muslim sejak 95. Dalam perjalanan spiritualnya, Anelka mengaku merasa dekat atau selalu dekat dengan Tuhan setelah ia menjadi Islam atau setelah dia mualaf. Ia pun tampak gembira ketika menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Anelka bilang, "Saya biasa ikut puasa saat Ramadan datang karena saya mengagumi mereka yang berpuasa. Apa yang membuat saya jadi mualaf adalah keyakinan jika saya cocok dengan agama Islam," ungkap Anelka. Selanjutnya yang ketiga ada Franck Ribéry. Siapa yang tidak kenal Franck Ribéry, pemain Bayern Munchen atau Bayern Munich di Jerman. Franck Ribéry dikabarkan sekarang sudah memasuki masa pensiun. Pemain ex Bayern Munchen atau Bayern Munich ini masuk Islam atau menjadi mu'alaf pada tahun 2006. Kabar itu terdengar bersamaan dengan hari perkawinannya dengan sang istri. Berawal memeluk agama Islam sebab ingin menikahi seorang wanita, kini Franck Ribéry begitu antusias menyambut bulan Ramadan. Bahkan, ia sampai memanjatkan doa kebaikan untuk seluruh umat muslim yang ada di dunia ini. Wow, luar biasa. Doa dari Franck Ribéry itu adalah, "Ramadan Mubarak ini untuk semua saudara dan saudari muslim saya di seluruh dunia." Antara tahun 2006 hingga 2014, Ribéry mewakili timnas Prancis sebanyak 81 kali. Ribéry mewakili negaranya di 2 Piala Dunia FIFA, yaitu tahun 2006 dan tahun 2010, dan 2 kejuaraan Eropa atau UEFA pada tahun 2008 dan 2012. Secara individu, Ribéry adalah pemenang 3 kali penghargaan pemain terbaik tahunan Prancis dan juga memenangkan penghargaan pemain terbaik Jerman, menjadi pemain pertama yang memenangkan kedua penghargaan tersebut.
Ia juga pernah masuk dalam tim terbaik tahunan UEFA dan dinyatakan sebagai pemain muda terbaik di Prancis. Pada 2013, Ribéry memenangkan penghargaan terbaik UEFA. Pada tahun 2013 juga, ia menduduki peringkat keempat dalam daftar pemain terbaik dunia menurut The Guardian. Selanjutnya, yang kedua ada Emmanuel Adebayor. Adebayor merupakan ex-bintang tim Arsenal yang kini memasuki masa pensiunnya. Pesepak bola yang dulu bermain sebagai penyerang ini diketahui sudah menjadi mualaf pada tahun 2015. Sejumlah kabar menyebutkan tak hanya sekedar memeluk agama Islam, Emmanuel Adebayor pun disebut merupakan sosok muslim yang taat beribadah. Sebab demikian, tak heran jika Emmanuel Adebayor juga menjalani ibadah puasa Ramadan. Striker Togo berusia 39 tahun ini bersinar selama 3,5 tahun di The Gunners setelah bergabung dari Monaco pada tahun 2006. Ia mencetak sebanyak 62 gol dan pada tahun 2008 dinobatkan sebagai pemain terbaik Afrika tahun ini dan masuk dalam tim terbaik Liga Premier PFA tahun ini. Selanjutnya yang pertama, yang terakhir itu ada Clarence Seedorf. Nah ini buat teman-teman milenial ini pasti tahu nih Seedorf itu siapa ya. Pemain AC Milan pada waktu itu ya. Seedorf sendiri baru memeluk agama Islam itu pada tahun 2022. Belum lama ya ternyata ya. Ia dianggap sebagai salah satu pemain paling sukses dalam sejarah Liga Champions UEFA. Karena ia adalah yang pertama dan saat ini menjadi satu-satunya pemain yang memenangkan Liga Champions bersama 3 klub berbeda. Yang pertama dengan Ajax di tahun 95, yang kedua dengan Real Madrid pada tahun 98, dan yang ketiga 2 kali bersama AC Milan pada tahun 2003 dan 2007. Pada level tim nasional, ia mewakili Belanda dalam 87 kesempatan dan mengambil bagian di 3 kejuaraan Eropa UEFA 96, 2000, dan 2004 serta Piala Dunia FIFA 98, mencapai semifinal pada 3 turnamen yang disebutkan tadi. Sejak dia memutuskan untuk menjadi mu'alaf, ketika datang bulan Ramadan, Seedorf langsung menjalankan ibadah puasa Ramadannya. Selama menjalani ibadah puasa, Seedorf merasa mendapatkan keberkahan. Tak ayal, ia pun turut mendoakan saudaranya yang sesama muslim. Saya merasa terberkati karena puasa Ramadan pertama saya. Berdamailah dan bawakan kedamaian pada orang lain, tulis Seedorf di dalam akun Instagram pribadinya. Oke sahabat, itu tadi 7 pemain sepak bola yang memutuskan mu'alaf, dan tidak hanya memutuskan mu'alaf, tapi mereka itu langsung melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ya, bagi kita yang memang masih bolong-bolong ya, seharusnya nggak bolong-bolong ya, karena kan ini wajib ya. Tapi memang yang namanya proses itu kan butuh waktu. Jadi bagi kita ini cukup menjadi motivasi agar kita bisa lebih semangat lagi ya untuk bisa menjalankan kewajiban. Dan jangan lelah untuk terus selalu dalam lingkaran kebaikan. Jika memang konten ini bermanfaat, silahkan share, like, dan komen. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Wakaf TV agar kami semakin istiqomah dan memberikan konten-konten yang terbaik, informatif, dan edukatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Ramadan. Di Talawit Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendahar, kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit, di sebelah utara kota Tahuna. Dan 100% di Kampung Talawit ini muslim. Sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Talawit Kampung Pesantren, karena 100% muslim. Setelah dijadikan Talawit ini kampung pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mu'alaf-mu'alafah untuk mendalami Islam, dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Iqra dan Ukran itu sangat meningkat. Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Talawit kampung pesantren. Itu 1 bulan sudah ada 5 yang robek, karena memang anak-anak. Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya,
Jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi. Jadi harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Talawit Kampung Pesantren.